Pendidikan Geografi tahun 2019. Hari ini saya akan membacakan sebuah buku tentang ekologi yang judulnya adalah Ensiklopedia Bergambar Ekologi, Bagaimana Binatang, Tumbuhan, dan Makhluk Hidup Lain Bertahan Hidup Secara Bersama-sama, Keajaiban-keajaiban dan ancaman-ancaman terhadap bumi. Bab pertama adalah ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani kuno ekos yang berarti rumah. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara alam merawat rumah. Ekologi mempelajari tentang bagaimana binatang, tumbuhan, dan makhluk hidup lain bertahan hidup secara bersama-sama. Ilmu ini meninjau bagaimana mereka saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain, seperti menjadi tumbuhan dan pemakan tumbuhan, predator dan mangsa atau parasit dan inang. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dan benda mati di sekitarnya seperti udara, air, tanah, dan batuan, dan bagaimana mereka mengatasi perubahan kondisi seperti cuaca, iklim, dan musim. Ekologi merupakan bagian baru dari ilmu alam dibandingkan dengan zoologi, botani, ilmu mengenai binatang dan tumbuhan yang telah berumur ribuan tahun. Ekologi baru dipelajari secara mendetail dan serius hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun terakhir. Ekologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang sangat kompleks dan memiliki cakupan yang luas dengan mengandalkan topik-topik seperti meteorologi, ilmu yang mempelajari cuaca dan iklim, dan oceanografi. Sebaiknya ide dasar ekologi digunakan dalam berbagai pokok bahasan berhubungan dengan pertanian, pengendalian polusi, konservasi alam, dan perawatan daerah pedesaan. Ekologi terbagi dalam bagian-bagian yang lebih spesifik seperti ekologi air tawar di kolam, sungai, danau, dan rawa. Ekologi laut yang meliputi di muara-muara laut dan samudra, dan ekologi bumi di daratan. Ahli-ahli ekologi pada utamanya tertarik pada hal-hal yang dilakukan makhluk hidup disebut organisme di dalam lingkungannya. Mereka membagi dunia menjadi beberapa ekosistem dan area-area yang berbeda di mana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Semua ekosistem di dunia akan membentuk biosfer dunia yang hidup, komunitas, dan habitat. Bagian terkecil dari unit ekologi adalah organisme individual seperti binatang atau tumbuhan. Organisme individual hampir tidak pernah hidup sendirian. Mereka ada dan berinteraksi dengan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan mereka akan perlindungan dan makanan. Misalnya seekor hewan memakan tumbuhan, kemudian tumbuhan berkembang dengan menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk. Makhluk hidup dalam ekosistem berinteraksi dan mengandalkan satu sama lain untuk mempertahankan hidup guna membentuk sebuah komunitas. Rumah alami mereka mungkin kecil seperti kolam, di kebun, atau di potongan kayu yang telah membusuk, atau juga yang luas seperti danau atau hutan. Rumah-rumah ini merupakan jenis habitat yang berbeda, tempat yang memiliki tanaman yang sejenis atau ciri-ciri fisik yang serupa seperti jenis ikan. Contohnya hutan oaks, rawa beragam, terumbu karang, bukit-bukit pasir, atau dasar laut yang dalam. Habitat terbesar adalah area yang sangat luas yang disebut sebagai bioma. Bioma dunia. Terdapat beberapa jenis bioma berskala besar di bumi. 9 diantaranya dijelaskan di sini. Setiap bioma tersusun dari habitat-habitat yang lebih kecil dan secara umum merupakan satuan dengan yang lain. Misalkan hutan oak, pantai, tumbuhan di belahan utara, dan pepohonan berdaun lebar lain menyusun bioma hutan kayu beriklim sedang. Setiap bioma merupakan produk dari iklim, batuan, dan tanah dari daerahnya. Bagian ujung utara dan ujung selatan bumi yang sepanjang tahun tertutup oleh salju dan es disebut bioma kutub. Hanya daratan selatan dan utara kutub saja yang disebut bioma tundra. Tempat ini terlalu dingin untuk pepohonan, tapi tanah bagian atasnya melunak selama musim panas yang pendek, dan tumbuhan-tumbuhan kecil seperti lumut dan pakis dapat tumbuh. Hutan boreal atau hutan yang di bagian utara bumi, Penerch, tidak terlalu dingin. Pohon-pohon berdaun jarum dapat tumbuh di musim panas dan bisa menahan salju yang tebal di musim dingin. Di seluruh dunia, seorang daerah dataran tinggi membentuk bioma pegunungan yang sama. Pada hutan kayu beriklim sedang, musim panasnya lebih panjang dan lebih hangat. Pohon-pohon berdaun lebar bisa bertahan hidup meskipun mereka kehilangan daun-daunnya di musim dingin. Hutan-hutan tropis tumbuh dekat dengan garis khatulistiwa, di mana iklimnya panas dan basah sepanjang tahun. Di tempat yang lebih kering, pada rumput savana bisa tumbuh dan bahkan dengan hujan yang lebih sedikit menghasilkan bioma gurun. Aliran air sungai dan danau menyusun bioma air tawar lokal, sementara rawa berlumpur membentuk tanah berpaya. Bioma pantai adalah sebidang tanah sempit di antara daratan dan lautan. Sejauh ini, bioma terbesar adalah samudra. Siklus alam.
Planet Bumi mirip dengan pesawat ruang angkasa raksasa yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Bumi hanya memiliki substansi kimia dan bahan-bahan lain yang terbatas. Di alam, elemen-elemen kimia seperti oksigen, karbon, dan belerang tidak dibuat maupun dihancurkan. Mereka didaur ulang, berputar terus-menerus secara alami dalam bentuk mineral dan zat gizi. Jumlah jalur terpisah dan jalan potong di dalamnya hampir tidak terhitung. Tapi secara umum, mineral dan zat gizi bergerak dari tanah ke dalam tumbuhan, lalu menuju hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian pada hewan pemakan daging atau karnivora dan kembali lagi ke tanah saat ada tanaman atau hewan yang mati dan membusuk, dan seterusnya. Kapanpun jalur-jalur itu bisa menutup salah satu cabangnya, misalnya saat seekor pemakan bangkai memakan bangkai hewan yang telah membusuk. Salah satu substansi kimia terpenting di alam adalah karbon. Karbon membentuk dasar pembuatan molekul dari makhluk hidup, mulai dari sel-sel mikroskopis sampai gigi dan rambut kita. Pada siklus karbon dalam bentuk gas karbon dioksida di udara diambil oleh tanaman melalui proses fotosintesis dan digunakan untuk membangun bagian-bagian tubuh mereka. Hewan-hewan memakan tumbuhan dan menyusun ulang substansi berdasarkan karbon untuk membuat dan merawat bagian-bagian tubuhnya. Di saat yang sama, mereka memecahkan substansi berisi karbon yang memiliki energi tinggi seperti zat gula di tubuhnya melalui proses pernapasan untuk memperoleh energi untuk proses kehidupan mereka. Proses pernapasan akan mengkombinasikan karbon dari gula dengan oksigen yang dihisap hewan-hewan tersebut untuk membuat gas-gas karbon dioksida. Gas dilepaskan ke udara sehingga demikian siklus karbon berlanjut. Tanah mungkin tampak membosankan dan tidak memiliki kehidupan, tapi tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan alamiah. Tanah terdiri dari potongan-potongan batu seperti butiran pasir yang dicampur dengan sisa-sisa daun yang telah membusuk, kotoran hewan dan sisa-sisa tumbuhan atau hewan lain. Air dan udara mengisi ruang-ruang antara partikel-partikel tanah. Ada jutaan makhluk hidup mikroskopis yang menghuni tanah seperti bakteri, binatang kecil seperti tungau dan kutu loncat, akar dari bibit yang sedang tumbuh dan tanaman yang telah tumbuh, benang-benang jamur, makhluk hidup kecil seperti cacing tanah dan makanan serangga, dan binatang-binatang yang lebih besar seperti tikus, mondok. Tanah memiliki ketebalan ukuran partikel dan kandungan mineral utama serta zat gizi yang berbeda-beda. Iklim, jenis bebatuan yang berada di bawahnya, dan jenis tanaman utama yang tumbuh di tanah akan mempengaruhi karakter dan kemampuannya untuk memberi makan atau kesuburannya. Tanah di dalam terdapat banyak tumbuhan yang membusuk dan sisa-sisa binatang. Merupakan tanah yang sangat subur dan banyak tanaman bisa tumbuh di atasnya. Tapi tanaman-tanaman khusus seperti kaktus dapat hidup bahkan di tanah yang kering. Kurang zat gizi dan berpasir seperti di gurun. Sayangnya, hujan asam yang ditemukan oleh polusi telah membuat sejumlah besar area tanah menjadi terlalu asam untuk bisa menunjang kehidupan. Kesimpulan dari bab 1 adalah ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani kuno atau eikos yang berarti rumah. Istilah ini biasa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara alami merawat rumah. Ekologi mempelajari tentang bagaimana binatang, tumbuhan, dan makhluk hidup lain bertahan hidup secara bersama-sama. Bagian terkecil dari unit ekologi adalah organisme individual seperti binatang atau tumbuhan. Terdapat beberapa jenis bioma berskala besar di bumi. Setiap bioma merupakan produksi dari iklim, batuan, dan tanah dari daerahnya. Ada bioma kutub, bioma pegunungan, padang rumput, hutan kayu, tundra, dan hutan hujan. Di alam, elemen-elemen kimia seperti oksigen, karbon, dan belerang tidak dibuat maupun dihancurkan. Mereka didaur ulang, berputar terus-menerus secara alami dalam bentuk mineral dan zat gas. Tanah memiliki ketebalan ukuran partikel dan kandungan mineral utama serta zat gizi yang berbeda-beda. Iklim, jenis bebatuan yang berbeda di bawahnya, dan jenis tanaman utama yang tumbuh di tanah akan mempengaruhi karakter dan kemampuannya untuk memberi makanan atau kesuburan. Bab 2. Hutan hujan tropis. Wilayah-wilayah memiliki hutan hujan tropis ditemukan di dekat khatulistiwa, di daerah-daerah yang beriklim panas dan memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan terluas ditemukan di Afrika Tengah, Afrika Selatan, Asia Tenggara, dan Pulau Madagaskar. Ada juga daerah-daerah hutan hujan kecil di Australia dan Amerika Tengah.
Hutan hujan tropis adalah lingkungan terkaya dari semua lingkungan dilihat dari kehidupan tumbuhan dan binatang yang ada di dalamnya. Saat ini, beberapa area hutan hujan tropis dibabat untuk memasok industri kayu. Selain ini juga untuk menyediakan lahan bagi pertanian, jalan, pertambahan, dan perumahan. Hutan hujan tropis memiliki beberapa lapisan layaknya lantai-lantai pada gedung bertingkat. Pada tingkat tertinggi terdapat lapisan timbul yang terdiri dari pohon-pohon tertinggi, beberapa di antaranya mencapai 70 meter. Ini adalah bagian yang terang dan berangin di mana burung-burung dan kelelawar terbang untuk mencari makan yang berupa serangga, buah-buahan, dan bunga. Di bawah lapisan timbul terdapat lapisan tudung, yaitu sebuah atap yang hampir bersambung yang dibentuk dari cabang-cabang pohon dan dedaunan. Di sini di bawah sinar matahari yang hangat, buah-buahan dan bunga-bunga tumbuh dan banyak binatang mendapat makanan dari mereka. Di bawah lapisan tudung terdapat lapisan yang lebih teduh yang disebut lapisan penyimpanan bawah, tempat binatang-binatang terbang, melompat, memanjat, atau melayang di antara pepohonan. Tumbuhan lebih kecil yang tidak bisa bertahan hidup di lantai hutan yang gelap menempelkan diri di kantung sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk di antara cabang-cabang pohon, menggunakan pepohonan sebagai penyangga untuk menjangkau sinar matahari. Di lantai hutan hanya sedikit cahaya yang bisa menembus tudung hutan yang tebal. Suasana di sini gelap dan sunyi serta vegetasi tanah jarang ditemukan. Hanya di beberapa tempat saja, misalnya di tempat bekas jatuhnya pohon yang membuat bukaan di tanah atau di sepanjang tepian sungai. Vegetasi tanah bisa menemukan cukup cahaya untuk tumbuh. Daun-daun terus berjatuhan ke lantai hutan membentuk lapisan sisa-sisa tanaman yang membusuk. Keadaan ini dengan segera diuraikan oleh serangga yang hidup dan makan di sela-selanya, sehingga menjadi sumber zat gizi yang kaya bagi pepohonan di sekitarnya yang diambil melalui akar-akarnya. Serangga-serangga itu sendiri merupakan makanan bagi burung dan binatang hutan yang bersarang di tanah seperti binatang pengarat dan kadal. Sebaliknya, binatang-binatang kecil ini diburu oleh predator-predator besar seperti ular dan kucing. Beberapa seringkali bertelungkup di dahan-dahan yang rendah sambil menunggu untuk menyerang mangsa yang lengah. Pemakan tumbuhan besar seperti gajah dan gorila juga makan dari lantai hutan dengan cara menarik daun-daun dari dahan-dahan yang lebih rendah. Sungai-sungai yang penuh dengan ikan mengalir melewati hutan sehingga menjadi sumber makanan dan air bagi banyak hewan. Beberapa binatang seperti tikus air besar juga melompat ke dalam air untuk menghindari predator. Tudung hutan hujan. Lapisan tudung merupakan tempat hidup bagi kebanyakan burung, serangga, monyet, dan binatang hutan hujan lain. Banyak tumbuhan yang disebut epifit, jenis anggrek atau tumbuhan di lumut yang menempel pada batang-batang pohon ini adalah ilustrasi hutan hujan di Asia Tenggara. Di kehidupan di Sungai Amazon. Sungai Amazon memiliki ribuan anak sungai yang mengalir melalui hutan hujan. Beberapa dari sungai ini sangat lebar dan dalam, sementara saluran lain sempit dan dangkal dan penuh dengan daun-daun dan dahan-dahan yang berjatuhan serta akar pohon yang telah mengering. Sungai ini dipenuhi ikan, termasuk predator seperti piranha yang terkenal buas, belut listrik, dan arwana yang seringkali melompat keluar air untuk menyambar serangga atau bahkan burung. Anak-anak sungai ini juga menyediakan sumber makanan yang kaya dan air untuk binatang-binatang yang bersarang di darat dan manusia yang hidup di sekitar Amazon. Selama musim hujan, air membanjiri lantai hutan yang luas dan ikan-ikan berenang di antara batang-batang pohon. Beberapa binatang seperti tikus air besar, anaconda, jaguar bisa berenang dengan sangat baik dan dengan mudah beradaptasi dengan bantaran banjir. Binatang-binatang lain seperti monyet, iguana, dan terenggiling naik ke atas pohon selama banjir berlangsung. Hutan bakau. Hutan bakau ditemukan di pantai tropis yang terlindung. Hutan ini terbentuk di tempat-tempat seperti mulut sungai, di mana air asin yang mengalir mendamparkan lumpur dan endapan lain, serta menghasilkan daratan berawal. Akar-akar pohon bakau dibanjiri air garam saat arus pasang datang. Agar tidak tenggelam, pohon bakau memiliki sistem akar yang dangkal yang bercabang di atas permukaan air. Hal ini memungkinkannya untuk bernapas. Selain berfungsi sebagai penyangga untuk seluruh bagian pohon, kumpulan akar yang terjalin kusut itu merangkap lumpur yang kaya akan gizi yang menyediakan makanan bagi berbagai jenis binatang.
Pepohonan dan tumbuhan di hutan bakau adalah rumah bagi berbagai serangga, sementara berbagai jenis ikan berenang melalui air yang dangkal di antara akar-akar yang terjalin kusut. Kepiting, siput, dan makhluk kecil lainnya menggali lubang ke dalam atau merangkak melewati lumpur. Binatang-binatang ini menyediakan makanan bagi katak dan berbagai jenis burung. Beberapa jenis monyet memanjat pohon-pohon, memakan buah-buahan dan dedaunan. Mereka terus-menerus waspada akan pemangsa besar seperti ular dan buaya menyelinap ke dalam air atau berjemur di gundukan lumpur. Savana. Pada rumput savana ditemukan di dekat khatulistiwa di luar lajur hutan hujan tropis. Savana terbesar yang paling terkenal terdapat di Afrika. Meskipun ada juga savana di Amerika Selatan, India, dan Australia bagian utara, savana didominasi oleh rumput, tetapi bentang alamnya juga berisi semak-semak dan pepohonan. Iklimnya panas dengan musim kemarau yang diikuti oleh musim hujan. Luasnya daerah rerumputan di savana Afrika menopang kehidupan berbagai jenis binatang merumput seperti wildebeest, zebra, dan kijang. Pemakan tumbuhan lain seperti gajah, jerapah, dan badak hitam adalah pemakan tunas dan memperoleh makanan dari semak-semak serta tumbuhan. Baik pemakan rumput maupun pemakan tunas menghindari persaingan dengan cara mencari makan pada ketinggian yang berbeda. Leher jerapah yang panjang dan belalai gajah memungkinkannya untuk menjangkau ke tingkat yang paling tinggi, sementara binatang-binatang yang lebih kecil mencari makan di tempat yang lebih rendah. Antara para pemakan rumput zebra dan kerbau mencabut bagian atas tunas rumput yang kasar. Wildebeest memakan bagian yang berdaun di bawahnya dan meninggalkan tunas yang lembut di dasarnya untuk para kijang. Kebanyakan pemakan tumbuhan di Afrika hidup dalam kelompok-kelompok untuk melindungi diri dari pemangsa. Mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain, memiliki rumput dan air. Saat musim kemarau dimulai, mereka pindah dalam kelompok besar dari tanah kelahirannya di daerah selatan menuju daerah utara dan barat yang lebih basah. Para pemburu dan pemakan bangkai. Kawanan pemakan tumbuhan menyediakan makanan bagi para karnivora savana seperti singa, leopard, cheetah, hiena, dan anjing liar dan sebagainya. Karnivora yang lebih besar bisa membunuh hewan pemakan tumbuhan yang besar seperti wildebeest. Sementara pemburu yang kecil dan tidak terlalu kuat memakan antilop, kijang, dan binatang pengerat atau binatang kecil lainnya. Burung-burung sering menyambar ke arah mangsanya dari langit atau dari puncak pohon. Setelah para pemburu sudah memakan bagiannya, para hewan pemakan bangkai menggantikan mereka. Selain mencari buruan sendiri, hiena juga memakai bangkai binatang lain. Rahang mereka yang kuat mampu menghancurkan tulang-tulang. Burung nazar melihat sisa-sisa makanan saat terbang berputar di angkasa dan turun ke bawah untuk makan sambil menarik perhatian pemakan bangkai lain seperti bangau merabu, dan serigala. Sampai akhirnya dibawa oleh lalat dan kumbang. Serangga sangat penting untuk kehidupan di savana, terutama untuk proses pembersihan. Kumbang kotoran memindahkan kotoran hewan tempat mereka makan dan bertelur. Rayap mengambil sisa-sisa tumbuhan ke sarangnya, di mana mereka memelihara jamur untuk dimakan. Gurun. Dengan sedikit atau tidak adanya curah hujan serta suhu yang seringkali sangat panas, gurun adalah salah satu tempat di bumi yang paling tidak layak untuk ditinggali. Beberapa gurun, terutama yang dekat dengan khatulistiwa, beriklim panas sepanjang tahun dengan suhu yang kadang-kadang mencapai 50 derajat Celcius. Gurun yang lain seperti Gurun Gobi di Mongolia bersuhu rendah dengan tiupan angin yang kencang. Di sana, pegunungan yang tinggi menghalangi gelombang udara yang hangat, lembab, serta suhu udara bisa turun sampai dengan minus 20 derajat Celcius di musim dingin. Banyak gurun perlahan gundul dan berbatu dengan area-area yang hampir tidak memiliki tumbuhan, di mana hanya tumbuhan yang paling tahan dengan kondisi buruk saja yang bisa bertahan hidup. Karena tumbuhan membutuhkan air untuk bertahan hidup, mereka terus menyimpan air sebanyak-banyaknya. Tumbuhan-tumbuhan gurun seperti kaktus telah mengadaptasi cara melakukan fotosintesis, yaitu dengan membuka stomata atau pori-pori untuk mengambil karbon dioksida. Hanya di malam hari yang sejuk, batang yang tebal dan besar juga membantu mengurangi pelepasan air. Tumbuhan gurun lain mengubur sebagian besar bagian tubuh dalam sistem akar jauh di bawah tanah untuk menghindari panas matahari. Beberapa gurun panas juga berpasir. Di gurun angin meniup pasir menjadi bukit pasir raksasa yang mirip ombak. Di bentang alam yang gersang dan kering ini, pasir seringkali terlalu tidak stabil untuk bisa menopang kehidupan tumbuhan. Kadang-kadang sumber air di dalam tanah berada di dekat dengan permukaan, menciptakan mata air, di mana tumbuhan dapat tumbuh dan manusia bisa hidup.
Meskipun memiliki bentang alam yang gersang, gurun ternyata menampung berbagai kehidupan binatang. Masalah terbesar yang dihadapi binatang-binatang ini adalah panas dan kurangnya air. Mamalia-mamalia kecil seperti tikus, kanguru, dan tupai tanah menghabiskan waktu di siang hari dengan berlindung di dalam tanah untuk menghindari panas matahari dan keluar hanya di malam hari guna mencari makanan. Di pihak lain, reptilia terus menghangatkan diri di bawah sinar matahari sebelum mereka bisa cukup aktif untuk berburu. Dengan begitu, mereka tidak bisa mencari makan di malam hari. Mereka berlindung di dalam lubang atau retakan-retakan batu saat hari mencapai suhu terpanas. Kemudian kembali berjemur dan mencari makanan selama pagi hari dan sore hari yang lebih sejuk. Beberapa mamalia besar seperti unta memiliki jubah tebal di punggungnya untuk menahan panas dan bulu-bulu yang lebih tipis di bagian perut untuk membuang kelebihan panas dari tubuhnya. Mereka juga dapat menyimpan air di dalam tubuhnya dan hanya memerlukan sedikit saja untuk bertahan hidup. Beberapa hewan karnivora mendapatkan semua air yang dibutuhkan dari makanannya, sementara burung-burung dapat terbang untuk jarak yang jauh dalam rangka mencari air. Padang rumput. Area-area padang rumput ditemukan di bagian dalam benua, jauh dari area pantai yang berangin, sejuk, dan lembab. Keadaan ini menyebabkan musim panas yang hangat dan kering, tapi banyak juga yang mengalami musim dingin yang sangat dingin. Karena kurangnya hujan di musim panas, rumput-rumput yang tahan terhadap cuaca buruk menjadi tumbuhan utama dalam kehidupan, meskipun pohon-pohon juga bisa ditemukan di tempat terkumpulnya air selama musim semi. Stepa-stepa di Asia dan padang rumput yang luas tak berpohon di Amerika Utara dan Selatan didominasi oleh rerumputan. Sementara savana Afrika dan padang rumput Australia dengan iklim tropisnya memiliki banyak pohon. Padang rumput di seluruh dunia menyediakan lingkungan yang ideal untuk binatang pemakan tumbuhan dari berbagai ukuran, mulai dari bison besar sampai hewan pengerat kecil. Binatang pemakan rumput berukuran besar diburu oleh serigala, koyote, rubah, dan anggota lain keluarga anjing. Bahkan kanguru yang cepat kadang-kadang menjadi korban sekumpulan anjing liar yang disebut dingo. Pemakan tumbuhan yang lebih kecil seperti kelinci atau anjing padang rumput menjadikan makanan yang mudah disantap oleh pemburu-pemburu yang lebih besar. Tapi mereka juga diburu oleh musang, sigung, dan burung-burung pemangsa. Di bulan-bulan musim panas yang hangat, berbagai jenis tumbuhan dan rerumputan berbunga baru tumbuh di padang pasir. Menarik banyak serangga, ini menyediakan makanan tambahan bagi mamalia-mamalia kecil seperti tupai tanah, sebagaimana untuk binatang-binatang yang pada pokoknya merupakan pemakan serangga seperti armadillo. Selama kurang lebih dari 100 tahun ke belakang, sejumlah area besar padang rumput telah dihancurkan manusia. Ini paling jelas terlihat di Amerika Utara, di mana banyak padang rumput telah mengalami kerusakan parah dan berkurang luasnya disebabkan aktivitas pertanian dan peternakan. Binatang-binatang seperti bison Amerika Utara dan kerabatnya di Eropa diburu sampai hampir punah di bawah tanah. Di padang rumput yang terbuka, di mana hanya terdapat sedikit tempat saja untuk bersembunyi, binatang-binatang padang rumput yang lebih besar melindungi diri dari pemangsa dengan cara hidup dalam kelompok. Binatang lain mengandalkan kecepatan untuk melarikan diri dari bahaya. Meskipun demikian, bagi binatang-binatang yang lebih kecil, perlindungan terbaik adalah dengan hidup di bawah tanah. Kelinci, tupai tanah, dan marmot menggali jaringan lubang dan terowongan yang dipergunakan untuk tidur serta melarikan diri dari pemangsa dan untuk menjaga anak-anaknya agar tetap aman. Lalu mereka juga membantu mencampur zat-zat gizi di dalam tanah dan menjaga agar padang rumput tetap sehat. Hutan kayu. Hutan kayu ditemukan di bagian-bagian dunia yang memiliki iklim sedang dengan musim panas yang hangat tapi musim dingin yang sejuk. Hutan kayu di Eropa bagian barat, di daerah timur Amerika Serikat dan Asia kebanyakan meranggas di musim dingin. Di musim dingin, pohon-pohon ini kehilangan daun-daunnya dan menghentikan pertumbuhan. Ini memungkinkan untuk menghemat air dan bertahan dari cuaca dingin. Lebih jauh ke utara bisa ditemukan pohon-pohon conifer atau boreal seperti Rusia atau Amerika Utara. Pohon-pohon ini memiliki daun yang mirip jarum dan bentuk corong untuk menahan salju yang tebal yang bisa mematahkan cabang-cabangnya. Tumbuhan dan binatang yang hidup di hutan kayu juga harus bertahan hidup di musim dingin. Makanan menjadi sulit ditemukan saat tumbuhan mati, sehingga buah-buahan dan bibit-bibit tidak lagi melimpah. Beberapa binatang tidur panjang atau hibernasi di lubang pohon yang terlindungi atau lubang di bawah tanah. Hanya bangun saat musim semi tiba. Binatang lain menyimpan cukup makanan selama musim gugur untuk persediaan selama musim dingin. Tidak seperti atap hutan hujan tropis yang rapat, tudung hutan kayu membiarkan sejumlah cahaya menyentuh permukaan hutan kayu, menciptakan lapisan vegetasi tanah yang tebal dan beragam. Di daerah yang lembab, lumut hijau yang kaya membungkus pohon-pohon.
Selama musim gugur, daun-daun yang gugur menumpuk menjadi lapisan tebal di tanah, memberikan tempat hibernasi yang hangat bagi serangga, cacing, dan mamalia-mamalia kecil. Meskipun demikian, selalu ada bahaya dari predator penggali, misalnya saja rubah. Di musim semi, serangga dan invertebrata lain memakan sampah daun-daun, kemudian mengurangi menjadi zat-zat gizi di tanah yang selanjutnya diambil kembali oleh tanaman-tanaman yang sedang tumbuh. Hutan kayu konifer, pohon-pohon konifer terus-menerus kehilangan dan mengganti daun-daunnya atau jarum-jarumnya sepanjang tahun. Daun-daun yang mati tidak diuraikan ke dalam tanah karena cacing dan invertebrata penyubur tanah lain tidak menyukai rasanya. Alih-alih sisa daun-daun ini tetap menjadi lapisan tebal sampah dedaunan yang membuat tanah menjadi asam dan tidak subur. Buah, beri, dan jamur hutan menyediakan makanan bagi burung-burung dan mamalia. Burung kutilang menggunakan paruhnya yang diadaptasi khusus untuk membuka buah cemara dan mengambil bibit bergizi yang ada di dalamnya. Pohon-pohon konifer menyediakan perlindungan bagi binatang dan sedikit kehangatan selama musim dingin. Hutan kayu pernah ada dalam sejumlah area luas di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Banyak pohon-pohon hutan kayu yang merangga setelah dibabat dan tanahnya yang kaya mineral digunakan untuk menanam tanaman pangan. Wilayah-wilayah yang memiliki hutan konifer dengan tanahnya yang tidak subur masih ditemukan di Asia dan Amerika Utara. Kehidupan di sungai. Sungai-sungai hanya menampung sebagian kecil dari perairan bumi, tapi tempat ini merupakan habitat yang paling penting bagi berbagai jenis binatang Di sumber airnya biasanya di perkebunan, air sungai mengalir dengan cepat dan tumbuhan tidak dapat menancapkan dirinya di dasar sungai. Sumber makanan utama invertebrata seperti keong air, lintah, dan larva lalat adalah sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk. Ini dibawa ke arah hilir dari tanaman yang tergantung di atas sungai dan disaring dari air oleh hewan-hewan invertebrata sangat menempel pada dasar sungai yang berbatu. Burung-burung dan ikan yang mampu berenang dengan kuat akan memakan hewan-hewan invertebrata tersebut. Jauh di hilir, saat kemiringan sungai berkurang, laju air sungai melambat, lumpur dan lanau yang tertimbun di dasar laut membentuk dasar sungai tempat menancapkan akar tanaman. Cacing dan keong menggali lubang ke dalam lumpur, sementara serangga dan larva memakai lubang memakan tumbuhan dan ganggang yang tumbuh di lumpur tersebut. Tumbuhan juga menyediakan perlindungan terhadap pemangsa bagi ikan-ikan, amfibi, dan serangga yang baru menetas. Berbagai jenis ikan yang ditemukan di perairan lambat menjadi sumber makanan penting bagi pemangsa-pemangsa besar. Ikan-ikan besar seperti pike atau ikan tombak di Eropa mengitari air untuk mencari ikan-ikan yang lebih kecil untuk dimakan. Burung-burung menyambar serangga dari permukaan air dan menyelam atau mengurangi air sambil menghujam memakai paruhnya untuk menangkap mangsa. Tepian sungai menyediakan perlindungan bagi banyak binatang. Mamalia kecil seperti tikus air hidup pada lubang-lubang di atas garis permukaan air, sementara burung-burung bersarang di antara ilalang-ilalang dan rus yang tinggi, sering tumbuh di perairan dan dangkal. Kolam dan danau. Air kolam dan danau yang tenang dan diam merupakan habitat ideal untuk tumbuhan-tumbuhan mikroskopis yang dikenal sebagai ganggang. Mereka memakan binatang-binatang kecil yang disebut zooplankton yang kemudian menjadi bagian serangga, siput, dan ikan kecil. Di kolam-kolam yang kecil, predator besar adalah katak dan kadal air, sementara ikan bisa ditemukan di kolam serta danau yang lebih besar. Tumbuhan air yang tinggi berakar di dasarnya. Mereka menyediakan tangga bagi larva serangga untuk keluar dari air saat mereka muncul untuk menjadi binatang dewasa. Pegunungan. Puncak gunung-gunung tertinggi ditutupi salju sepanjang tahun. Gunung-gunung yang berada di daerah tropis seperti Gunung Kilimanjaro di Afrika memiliki hutan hujan yang panas dan beruap di kaki bukitnya, serta suhu udara malam yang membekukan di puncaknya. Pada tempat yang tinggi, sinar matahari bersinar terik, angin dingin tertiup kencang, dan udara mengandung sedikit oksigen. Di luar bahaya ini, pegunungan bisa menjadi rumah bagi sejumlah besar kehidupan, baik hewan maupun tumbuhan telah beradaptasi dengan kehidupan di tempat yang keras semacam itu. Di pegunungan tropis, beberapa spesies hewan dan tumbuhan telah berkembang dalam isolasi. Tumbuhan tidak mampu menyebarkan bibit dalam jarak yang cukup jauh untuk menjangkau gunung lain, dan binatang-binatang tidak bisa berpindah dari satu gunung ke gunung lain karena panas yang tidak tertahankan di dataran rendah. Pada kemiringan yang rendah, pegunungan sering memiliki hutan, tapi lebih ke atas lagi, pepohonan menyerah dan membiarkan tanah menjadi dataran kering yang kosong yang berbatu dengan angin yang tertiup kencang. Tumbuhan-tumbuhan berbunga yang hidup di sini
bertubuh pendek dan kuat, serta bisa menyimpan sebanyak mungkin air di tengah-tengah angin untuk angin yang membuat kering. Pada daerah puncak, hanya jenis tanaman terkuat saja yang mampu bertahan, seperti bangsa lumut. Dengan adanya musim semi, salju yang menutupi sejumlah besar area pegunungan mungkin mencari dan tumbuhan-tumbuhan berupa berukun bermunculan. Selama musim panas yang lebih hangat, serangga memenuhi pegunungan, tapi banyak yang tidak bisa terbang karena mereka akan terbawa oleh angin yang kuat. Bahkan di puncak gunung yang diliputi salju, serangga dan laba-laba bisa bertahan hidup. Mereka memangsa serangga-serangga beku yang ditiup angin ke atas dari dataran rendah. Mamalia kecil seperti pike, semacam marmot di Asia, atau hirep semacam kelinci di Afrika hidup di dalam lubang-lubang atau singkapan berbatu guna melindungi diri dari keadaan terburuk yang dibawa oleh angin dan cuaca dingin. Banyak juga yang menidurkan diri selama musim dingin. Binatang-binatang yang lebih besar memiliki bulu yang tebal atau jubah wool untuk menahan dingin. Binatang merumput seperti biri-biri dan kambing hidup di tempat tertinggi. Kuku-kuku kakinya yang cekatan bisa mengatasi kemiringan yang paling berbahaya sekalipun. Mereka diburu oleh serigala, macan tutul salju, dan singa gunung. Hanya burung-burung yang paling kuat terbang saja, misalnya elang dan burung-burung pemangsa lain yang mampu menahan angin di sekitar puncak gunung. Mereka melayang mengikuti arah angin, menyambar ke bawah untuk menangkap hewan-hewan pengerat dan mamalia kecil lainnya. Kesimpulan dari bab 2, hutan hujan tropis. Wilayah-wilayah memiliki hutan hujan tropis ditemukan di dekat khatulistiwa di daerah-daerah yang beriklim panas dan memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan tropis adalah lingkungan terkait dari semua lingkungan dilihat dari kehidupan tumbuhan dan binatang yang ada di dalamnya. Sungai Amazon memiliki ribuan anak sungai yang mengalir melalui hutan hujan. Sungai ini dipenuhi ikan termasuk predator seperti piranha yang terkenal buas, belut listrik, dan arwana yang seringkali melompat keluar air untuk menyambar serangga atau bahkan burung. Hutan bakau ditemukan di pantai tropis yang terlindungi. Hutan ini terbentuk di tempat-tempat seperti mulut sungai, di mana air asin yang mengalir mendapatkan lumpur dan endapan lain serta menghasilkan daratan berhawa. Pada rumput savana ditemukan di daerah khatulistiwa di luar jalur hutan hujan tropis. Savana terbesar yang paling terkenal terdapat di Afrika. Savana didominasi oleh rumput, tapi binatang alamnya juga berisi semak-semak dan pepohonan. Iklimnya panas dengan musim kemarau yang diikuti oleh musim hujan. Gurun dengan sedikit atau tidak adanya curah hujan serta suhu yang seringkali sangat panas, gurun adalah salah satu tempat di bumi yang paling tidak layak untuk ditinggali. Area padang rumput ditemukan di bagian dalam benua, jauh di daerah pantai yang berangin sejuk dan lembab. Keadaan ini menyebabkan musim panas yang hangat dan kering, tapi banyak juga mengalami musim dingin yang sangat dingin. Karena kurangnya hujan di musim panas, rumput-rumput yang tahan terhadap cuaca buruk menjadi tumbuhan utama dalam kehidupan. Meskipun pohon-pohon juga bisa ditemukan di tempat berkumpulnya air selama musim semi. Hutan kayu ditemukan di bagian-bagian dunia yang memiliki iklim sedang dengan musim panas hangat tapi musim dingin yang sejuk. Sungai-sungai hanya menampung berbagai kecil dari perairan bumi, tapi tempat ini merupakan habitat yang paling penting bagi berbagai jenis binatang. Pegunungan bisa menjadi rumah bagi sejumlah besar kehidupan, baik hewan maupun tumbuhan telah beradaptasi dengan kehidupan di tempat yang keras. Bab 3, Arktik. Sebagian besar samudra Arktik ditutupi oleh lapisan es tebal yang terapung sepanjang tahun. Di sisi-sisinya, potongan-potongan es yang pecah dan mengapung yang disebut es apung mengambang di air yang dingin dan membekukan. Selama musim panas, beberapa bongkahan es retak dan mencair membentuk jalan air serta bidang berair yang luas. Tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di Arktik. Kebanyakan kehidupan ditemukan di perairan yang mengelilinginya. Selama musim panas, siang hari menjadi lebih panjang dan matahari menghangatkan air. Fitoplankton, materi tumbuhan yang sangat kecil dan mengambang di air dengan kecepatan berkembang biaknya dan bertambah jumlahnya. Dalam kondisi seperti ini, fitoplankton dapat menjadi makanan bagi binatang-binatang yang sangat kecil yang disebut zooplankton. Dengan zooplankton yang tiba-tiba menjadi banyak jumlahnya, banyak binatang berimigrasi ke Arktik selama musim panas untuk memanfaatkan sumber makanan yang ada. Ikan, cumi-cumi, burung, dan bahkan ikan paus raksasa memanfaatkan zooplankton. Sebuah jenis zooplankton mirip udang yang disebut krill adalah kesukaan khusus binatang-binatang tadi.
Anjing laut memburu ikan-ikan, sementara walrus mencari kerang-kerang dan kepiting di dasar laut dengan kumisnya yang peka. Predator terbesar di air adalah paus pembunuh yang memakan ikan dan anjing laut, sementara di atas es, burung kutub menjadi penguasa. Bulu putihnya menjadi penyamaran yang sempurna saat menunggu untuk menangkap anjing laut. Ketika binatang ini muncul dari lubang es untuk bernapas. Di musim dingin, hampir semua bagian lautan kembali beku dan siang hari berlangsung pendek serta gelap tanpa sinar matahari untuk menghasilkan makanan. Fitoplankton tidak dapat tumbuh. Zooplankton tenggelam ke lautan di mana mereka saling memakan atau memakan timbunan lemak yang disimpan selama musim panas. Kebanyakan binatang besar pindah ke selatan untuk menemukan sumber-sumber makanan baru. Beruang kutub adalah salah satu dari sedikit binatang yang tetap tinggal. Beberapa menjelajahi es atau daratan sekitarnya selama musim dingin, sementara yang lain menggali-gali gua untuk berlindung dari cuaca yang ganas sampai musim semi tiba. Disinilah hewan-hewan betina melahirkan bayi-bayinya. Tundra, daratan yang membatasi Samudra Arktik, tidak memiliki pohon dan tanahnya selalu beku. Hampir sepanjang tahun, wilayah ini dikenal sebagai tundra, yang merupakan alam liar yang tandus dan kehidupan tumbuhan serta binatang jarang ditemukan. Meskipun demikian, selama musim panas yang pendek, es di lapisan teratas tanah meleleh dan tanaman-tanaman kecil bisa tumbuh. Kawanan karibu atau rusa kutub datang dari hutan taiga ke selatan untuk memakan tanaman yang baru tumbuh. Es yang meleleh membentuk bidang-bidang tanah berlumpur di mana serangga-serangga hidup berkembang dan menyediakan makanan bagi burung-burung yang telah berimigrasi. Mamalia kecil seperti tikus yang telah menghabiskan musim dingin di bawah salju diburu oleh rubah dan burung hantu Arktik. Antartika. Benua Antartika adalah sebuah bongkahan daratan raksasa yang bergunung yang ditutupi oleh lapisan es permanen yang diantaranya mempunyai ketebalan hingga 3 km. Inilah tempat terdingin di dunia. Di musim dingin, air dari samudra bagian selatan yang mengelilingi benua ini ditutupi oleh potongan es, terapung dan gunung-gunung es yang telah terpecah dari tepian paparan pantai es. Angin yang dingin menggigit menyapu salju dari tanah dan menciptakan badai salju yang dahsyat. Satu-satunya tempat tanaman bisa tumbuh adalah di sepanjang pantai dan sekeliling semenanjung Antartika. Meskipun begitu, wilayah ini kebanyakan terdiri dari lumut-lumut yang tumbuh di batu. Tidak ada cakupan makanan di daratan untuk memberi makan binatang yang lebih besar dari serangga. Jadi binatang Antartika berkumpul di sekeliling pantai dan pulau, di mana air laut menyediakan banyak makanan bagi mereka. Seperti di Arktik, sumber makanan utama bagi binatang-binatang adalah plankton, fitoplankton dan zooplankton. Berkembang biak di Antartika dikarenakan arus dan air dingin yang mengandung banyak nutrisi yang naik dari bawah. Ikan-ikan memenuhi perairan memakan zooplankton. Ikan paus juga berimigrasi ke Antartika untuk memakan sejumlah besar krill. Dikarenakan namanya, anjing laut memakan kepiting juga mendapatkan banyak makanan dari krill, satu-satunya anjing laut yang melakukannya. Anjing laut dan penguin penyelam untuk mendapatkan ikan, sementara burung-burung laut seperti albatros dan camar mengambil ikan dari permukaan. Penguin dan anjing laut keluar ke darat untuk melahirkan anak atau beristirahat, tapi saat mereka kembali ke air, mereka menjadi incaran paus pembunuh yang sedang berburu dan anjing laut atau semacam tutul yang buas. Binatang-binatang Antartika menyerahkan diri secara khusus untuk bertahan diri dalam kondisi dingin dan penuh es serta dingin yang meniup dengan kecepatan 200 km per jam. Mereka memiliki kulit atau bulu tebal dan banyak binatang memiliki lapisan lemak untuk menjaga agar tubuhnya tetap hangat. Beberapa serangga dapat bertahan hidup dengan cara menjadi beku pada musim semi dan mencairkan es di tubuhnya pada musim panas. Sementara itu, beberapa jenis ikan memiliki serum anti beku di dalam darah untuk mencegah pembekuan saat berada di air sedingin es. Kesimpulan dari bab 3 adalah sebagian besar samudra Arktik ditutupi oleh lapisan es tebal yang terapung sepanjang tahun. Daratan membatasi samudra Arktik tidak memiliki pohon dan tanahnya selalu beku. Hampir sepanjang tahun wilayah ini dikenal sebagai tundra. Benua Antartika adalah sebuah bongkahan daratan raksasa bergunung-gunung ditutupi oleh lapisan es permanen yang diantaranya mempunyai ketebalan hingga 3 km. Bab 4 Samudra.
Samudra menutupi lebih dari 360 juta kilometer persegi permukaan bumi atau kurang lebih dari 71% dari luas totalnya. Lebih dari 1.350 juta kubik kilometer air terkandung di dalamnya, mewakili hampir 97% seluruh pasokan bumi. Samudra memiliki cukup banyak garam yang bisa menimbuhi Eropa sampai setinggi 5 km. Ada 4 samudra besar di dunia, dari yang terbesar yaitu Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Sebagian orang menambahkan samudra bagian selatan yang mengelilingi Antartika. Air di samudra bukanlah air yang tenang, tapi bergerak dalam pasang dan arus. Air pasang memindahkan air setiap hari di bawah terik gravitasi bulan. Arus, kumpulan besar air yang bergerak berputar mengelilingi bola dunia. Ada dua jenis arus permukaan yang dibawa serta oleh angin, dan arus di dalam air yang dibangkitkan oleh perbedaan kerapatan air laut. Semakin dingin dan bergaram, maka semakin rapat airnya. Di samudra terbuka, arus bergerak searah jarum jam di belahan bumi utara berlawanan dengan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Ini disebut dengan efek Coriolis yang disebabkan oleh arah rotasi planet bumi. Arus samudra memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap iklim. Arus teluk yang hangat misalnya membawa musim dingin yang relatif hangat ke barat laut Eropa. Hanya sekitar 20% spesies bumi saja yang hidup di dalam samudra, dengan sekitar 90% dari itu merupakan spesies yang hidup di perairan dangkal. Pada kebanyakan samudra, terutama pada zona di bawah kedalaman 1000 meter, di mana cahaya matahari tidak dapat menembus kehidupan, jarang ditemukan. Ada dua habitat utama samudra, air itu sendiri atau habitat pelagios, dan dasar lautan yang disebut habitat bentos. Kedua habitat ini dibagi lagi menjadi beberapa zona berdasarkan jumlah cahaya matahari yang bisa menjangkau ke dalam air. Kebanyakan bentuk kehidupan terkonsentrasi pada 200 meter bagian atas, di mana tumbuhan serta binatang yang sangat kecil yang disebut plankton berkumpul menyediakan sumber makanan yang kaya. Tapi beberapa binatang bisa bertahan hidup di air yang gelap dan hampir membekukan dengan kedalaman lebih dari 4.000 meter. Dasar laut. Sebagian besar dasar laut merupakan dataran yang sama tinggi, tapi terdapat juga barisan pegunungan, puncak-puncak vulkanik, pegunungan, bukit yang panjang, jurang yang dalam, dan birai-birai tinggi yang membatasi benua. Di daerah dataran membentuk sebagian besar samudra disebut dengan dataran Tubir. Tempat ini berada pada kedalaman 4.500 meter dan ditutupi oleh lapisan endapan tebal yang disebut selut. Lapisan ini terdiri dari lumpur dan batu kerikil dan jutaan kerangka binatang mati yang telah menumpuk di dasar. Paparan benua birai yang mengelilingi dataran Tubir menukik cukup tajam pada lereng benua. Perairan di atas paparan benua yang benar-benar merupakan bagian dari benua yang berada di bawah samudra tidak pernah lebih dalam dari 200 meter. Disinilah kebanyakan kehidupan di samudra ditemukan. Permukaan air. Keragaman hidup terbanyak di samudra ada di permukaan air. Di sini cahaya matahari menembus air yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Tidak seperti tanaman darat, tanaman laut tidak bisa menancapkan akarnya ke tanah. Alih-alih mereka melayang di air dalam banyak organisme yang sangat kecil dan biasanya bersel satu yang dikenal dengan nama phytoplankton, mereka menggunakan sinar matahari dan nutrisi yang larut dalam air untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Phytoplankton menyusun sebagian besar materi tanaman ditemukan di dalam samudra. Sejumlah kecil terdiri dari rumput laut dan rumput laut air dangkal. Karena mampu tumbuh dengan cepat, mereka berada pada urutan pertama dan terpenting dalam jaringan makanan di samudra. Phytoplankton dimakan oleh binatang-binatang kecil bernama zooplankton. Zooplankton termasuk larva atau bayi ikan, sebagaimana kerabat kecil kepiting dan udang yang dikenal dengan nama Copepoda. Mereka naik dan turun mengikuti arus air, menggunakan arus permukaan untuk membawa ke tempat makanan yang baru. Plankton paling banyak ditemukan pada bagian samudra di mana nutrisi dibawa naik dan tidak terlalu oleh arus atau angin, seperti pada paparan benua. Di beberapa samudra, plankton di air mencapai jumlah terbanyak pada musim semi dan musim gugur. Banyak binatang pemakan plankton melahirkan anak dan bermigrasi untuk mengikuti makanan yang melimpah. Zooplankton menyediakan makanan bagi berkumpulan besar binatang samudra dari berbagai jenis. Untuk menghindari perhatian, zooplankton memiliki pola warna yang membingungkan, dari beberapa di antaranya bahkan transparan. Ikan, cumi-cumi, dan kawanan ikan kecil yang memenuhi permukaan air adalah predator zooplankton terbesar. Sebaliknya, kehidupan ini juga menarik pemangsa-pemangsa yang lebih besar. Ubur-ubur Portugis terapung di permukaan, meninggalkan tentakel penyengatnya di bawah untuk menangkap ikan-ikan kecil.
Burung-burung laut melayang di atas ombak mencari ikan. Beberapa burung mengaduk ikan dari permukaan dengan paruh atau kaki, sementara yang lain seperti burung laut coklat dengan menyelam langsung ke dalam air untuk menangkap buruannya. Di bawah permukaan air, ikan-ikan kecil diburu oleh ikan predator yang lebih besar dan lebih cepat seperti tuna atau hiu. Mereka juga menjadi buruan kura-kura laut dan mamalia laut seperti anjing laut, lumba-lumba, dan ikan paus. Dengan begitu, banyak predator dan ikan yang telah mengembangkan pola-pola warna untuk menyamar atau bertameng sebagai pelindung. Air di permukaan adalah rumah bagi beberapa binatang terbesar di dunia. Meskipun demikian, banyak dari mereka memakan makhluk kecil, seperti zooplankton. Paus balin seperti paus biru atau paus punggung hitam, sebagaimana beberapa ikan hiu seperti hiu basking meminum sejumlah besar air dan menyaring banyak sekali zooplankton hidup udang yang disebut krill. Terumbu karang. Karang ditemukan pada perairan dangkal tropis di sekitar pulau vulkanik atau dekat dengan garis pantai daratan yang berbatu. Karang tersusun dari lapisan-lapisan kerangka binatang kecil yang disebut polip. Setelah bertahun-tahun, koloni polip bisa membuat gundukan karang yang terbesar disebut terumbu. Ada beberapa jenis karang dengan warnanya yang cerah membuat karang tampak seperti tanaman di dalam laut. Hanya permukaan karang yang hidup saja yang berwarna. Lapisan-lapisan polip mati di bawahnya berwarna putih. Lapisan polip kecil memakan zooplankton yang terbawa arus. Terumbu karang dipenuhi dengan kehidupan binatang. Tumbuhan-tumbuhan kecil bernama ganggang yang terbawa arus atau hidup di tubuh karang. Mereka memakan bagian makanan bagi zooplankton sebagaimana bagi binatang-binatang lain yang lebih besar seperti ikan dan landak laut. Binatang laut bermahkota duri dan ikan kakatua memakan karang itu sendiri. Banyak jenis ikan yang berwarna cerah memenuhi terumbu karang. Beberapa makanan plankton, kerang-kerang kecil, dan makhluk kecil lainnya yang lain termasuk predator terbesar seperti ikan hiut, belut, dan barakuda memburu ikan-ikan yang lebih kecil. Kehidupan di perairan dalam. Cahaya tidak dapat masuk terlalu jauh ke dalam air. Setelah kedalaman kurang lebih 200 meter, hanya ada sedikit cahaya, dan di bawah kedalaman 1000 meter, keadaan menjadi sangat gelap dan dingin. Fitoplankton tidak dapat bertahan hidup di sini, dan jumlah kehidupan binatang juga jauh lebih berkurang karena tidak ada sumber materi tumbuhan sebagai makanan. Makhluk apapun yang hidup di perairan dalam harus mencari sumber makanan Beberapa binatang pemakan bangkai di perairan dalam memakan sisa-sisa tumbuhan dan binatang yang turun dari permukaan air yang lain, seperti ikan kampak berenang ke arah permukaan untuk makan lalu kembali menuju ke dalam. Ini di perjalanan mereka harus waspada agar tidak menjadi korban dari berbagai ikan pemangsa perairan dalam yang berkeliling di perairan yang gelap. Binatang-binatang yang hidup di perairan dalam harus terus-menerus beradaptasi untuk bisa bertahan hidup. Mereka biasanya kecil dan tubuhnya rapuh dengan sedikit massa otot. Faktor-faktor ini memengaruhi jumlah energi dan jumlah makanan yang diperlukan untuk merawat tubuhnya. Mereka memiliki mata besar dan sangat peka untuk melihat di air yang hampir hitam. Banyak binatang berwarna coklat atau hitam untuk penyamaran untuk menyembunyikan diri dari pemangsa. Beberapa udang berwarna merah menyala, tapi warna ini tidak ada tampak pada kedalaman seperti itu. Predator terus beradaptasi lebih keras lagi dengan lingkungan di mana tidak ditemukan banyak mangsa dan dibutuhkan periode waktu yang panjang di antara satu serangan yang berhasil ke serangan lain. Ikan-ikan seperti ikan bertaring memiliki rahang panjang dan gigi yang sangat tajam serta runcing seperti jarum yang mengarah ke belakang untuk menusuk dan menahan mangsanya. Untuk memanfaatkan binatang buruan apapun yang ditemui, banyak pemangsa seperti belut, penelan memiliki rahang dan perut besar yang bisa merenggang untuk menyimpan ikan-ikan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Meskipun air begitu hitam, masih ada cahaya di dalam kedalaman samudra. Beberapa binatang perairan dalam bisa menghasilkan cahaya dari tubuhnya sendiri, baik dari selaput-selaput ataupun dari organ-organ tubuh khusus penghasil cahaya. Ciri khas ini dikenal sebagai bioluminesensi. Cahaya ini bisa berfungsi sebagai pemikat binatang-binatang buruan atau berbagi sinyal bagi spesies yang sama saat mencari pasangannya. Cahaya ini juga bisa dinyalakan atau dimatikan untuk membuat penyerangan bingung. Sebagaimana predator kecil yang hidup di kedalaman, binatang-binatang yang lebih besar juga mengunjungi kedalaman untuk mencari mangsa. Ikan hiu laut dalam dan ikan paus penyelam memakan ikan dan cumi-cumi. Meskipun ikan paus harus naik ke permukaan untuk bernapas, beberapa di antaranya mampu bertahan di dalam air untuk waktu yang lama. Ikan paus sperma bisa menyelam hingga 3000 meter di bawah permukaan air dan bertahan di sana
sampai 2 jam untuk mencari mangsa kesukaannya, cumi-cumi raksasa. Dasar laut. Di dasar laut dengan kedalaman kira-kira 4.500 meter, kondisi sudah benar-benar gelap dan sangat dingin. Binatang-binatang yang hidup di sana tidak dapat menggunakan penglihatannya untuk menemukan makanannya. Malah mereka sebenarnya buta. Alih-alih mereka mengembangkan indera peraba yang sangat peka atau mampu mendeteksi perubahan kimia di air yang membawanya pada sumber makanan. Dasar laut ditutupi lapis yang tebal selut yang tersusun dari pasir, lumpur, dan banyak partikel batu. Selain itu juga terdapat sisa tumbuhan dan hewan di perairan bagian atas. Sistem pencernaan binatang menyelesaikan diri secara khusus untuk memproses sisa-sisa binatang termasuk kerangka dan kotoran. Dengan bagian bawah tubuh tertancap di selut dan tertekel yang menari-nari di air, bulu laut, keluarga karang, dan anemon laut terlihat hampir seperti tanaman. Binatang spons seperti keranjang bunga Venus juga mengubur dirinya di selang laut sambil menyaring sisa-sisa makhluk hidup dari air. Landak laut berkulit duri dan kerabatnya timun laut memiliki tentakel-tentakel yang bercabang yang dikenal sebagai kaki tub. Di bagian tubuhnya, beberapa kaki ini membantunya untuk bergerak melintasi atau menggali selut, sementara yang lain mengumpulkan makanan dari air atau dasar laut dan mengantarnya ke dalam mulut. Seperti juga binatang pemakan bangkai, binatang pemangsa juga ditemukan di dasar laut. Laba-laba laut memilih jalan di atas lantai laut. Kaki mereka yang sangat panjang menjauhkan tubuhnya dari selut yang lembut. Mereka memakan spons dan cacing-cacing di dalam lubang. Hanya beberapa jenis ikan yang ditemukan di dekat dasar laut. Di antaranya mereka adalah ikan grenadier atau ikan ekor tikus yang memiliki kepala besar dan tubuh panjang yang meruncing ke arah ekor yang bahkan lebih panjang lagi. Ikan ini membuat suara genderang yang keras dan menggetarkan otot-otot menempelkan pada kantung berenang, organ yang membuatnya tetap melayang di air. Ini mungkin cara memberi sinyal pada ikan-ikan lain sejenis. Ikan tripod yang ditunjukkan namanya menahan tumbuhan di atas dasar laut memakan sebuah tripod yang dibuat dari sirup dan ekornya yang panjang mirip galak. Tripod membenamkan ujung siripnya ke dalam permukaan selut yang lembut untuk menopang tubuhnya dan sepasang sirip lain yang tetap bebas melayang untuk mendeteksi pergerakan mangsa yang lewat. Sirip ini juga digunakan untuk mendorong dirinya ke depan dan makanan. Black smokers. Di dasar lautan bisa ditemukan lantai pegunungan bawah laut yang dikenal sebagai pegunungan tengah samudra. Di sini kerak bumi perlahan-lahan memisahkan diri dari magma, batuan cair yang panas di bawah kerak bumi naik ke permukaan dasar laut. Di beberapa tempat di sepanjang pegunungan tengah samudra, air merampas ke dalam batuan yang dipanaskan oleh magma. Air ini menyembur melalui retakan-retakan di dasar laut yang dikenal sebagai lubang hidrotermal. Semburan keras air ini kaya akan mineral dari kerak bumi, terutama belerang. Saat mineral ini keluar, mereka ditimbun dan dikelilingi lubang dan menciptakan cerobong yang tinggi. Belerang mengubah air di sekeliling lubang menjadi hitam dan membuat cerobong-cerobong tersebut dinamakan black smokers. Sebagian besar dasar laut sangatlah dingin dan sedikit sekali kehidupan binatang yang bisa ditemukan. Suhu air yang menyembur dari cerobong hitam ini bisa lebih tinggi dari 300 derajat Celcius. Di perairan yang hangat dan kaya akan mineral ini, sejumlah besar kehidupan secara mengesankan tumbuh subur. Beberapa makhluk di sini tidak ditemukan di tempat lain di dunia, dan beberapa jenis diantaranya memiliki ukuran yang sangat besar. Di antara binatang yang paling aneh terdapat cacing tub. Cacing-cacing sepanjang 3 meter ini berkumpul bersama-sama dan membentuk jalinan. Sebagian besar tubuhnya berwarna merah tersembunyi di dalam cangkang tub berwarna putih. Tiram raksasa juga berkembang biak di sekeliling cerobong hitam, sementara kepiting putih buta dan lobster memakan bangkai yang disekan oleh air hangat yang menyembur. Bahkan beberapa jenis ikan hidup di sini, termasuk kerabat ikan belut dan anggota kelompok ikan bertubuh panjang bernama brotulit yang lebih suka hidup di tempat-tempat gelap. Tanpa sinar matahari untuk menumbuhkan tanaman, kehidupan di sekitar cerobong hitam bersandar pada bakteri. Bakteri berperan mengubah belerang yang larut di dalam air menjadi makanan. Proses ini dinamakan kemosintesis. Bakteri menyediakan makanan beberapa binatang yang kemudian menjadi mangsa predator. Cacing tub dan tiram raksasa benar-benar memiliki bakteri di dalam tubuhnya untuk menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri, karena mereka tidak memiliki bagian mulut atau perut untuk memberi makan dirinya sendiri. Jurang laut. Jurang laut adalah tempat terdalam di bumi. Jurang laut terbentuk saat lempeng-lempeng besar penyusun permukaan bumi saling mendorong, memaksa salah satu lempeng dan meluncur ke bawah lempeng lainnya. Kejadian ini menimbulkan pecahan yang dalam dan sangat luas di dasar samudera yang bisa menukik hingga kedalaman 10.000 meter. Pada kedalaman seperti ini, tekanan air bisa menghancurkan dan pergerakan dasar laut sering menimbulkan gempa bumi di bawah laut. Hebatnya, ada beberapa binatang yang bisa bertahan hidup di sini. Timun laut merayap di atas selut yang terkumpul di dasar jurang. Cacing-cacing
dan anemon laut menyembunyikan diri ke dalam pasir untuk menghindari pemangsa seperti ikan brotulit, ikan yang hidup di tempat terdalam di dunia. Binatang ini secara khusus beradaptasi di lingkungan dengan tekanan yang begitu tinggi. Tubuhnya tidak memiliki ruang udara di dalamnya dan mereka akan mati jika dibawa ke tempat yang lebih dangkal dengan tekanan yang kecil. Eksplorasi samudra. Untuk mengeksplorasi air yang begitu luas di bawah permukaan laut, manusia harus bisa berpergian ke tempat-tempat yang sangat dalam tanpa harus kembali ke permukaan setiap beberapa menit untuk bernapas. Para penyelam abad ke-19 menggunakan baju yang sangat berat dan helm seperti kubah serta pipa udara yang mengarah ke permukaan. Penemuan sistem penyelam scuba di mana udara dibawa ke dalam sebuah tangki dan di punggung si penyelam memberikan mereka lebih banyak kebebasan. Meskipun demikian, di bawah 50 meter tekanan air membuat udara di dalam tangki menjadi terlalu terkonsentrasi. Penyelam yang ingin pergi ke lapisan laut yang lebih dalam harus menghirup campuran gas yang beragam. Setelah menyelami perairan yang dalam dan bertekanan tinggi, mereka memasuki sebuah bel penyelam untuk kembali ke tekanan permukaan sebelum mereka naik dari dalam air. Ini mencegah gelembung-gelembung nitrogen menumpuk di dalam darah dan menimbulkan rasa sakit pada kesendian dan perut. Pada tempat yang lebih dalam, para penyelam menggunakan kendaraan bawah laut bernama kapal selam yang memiliki dinding logam tebal untuk menahan tekanan air. Kendaraan robot yang dikendalikan dari permukaan dengan kamera dari peralatan pengumpul sampel juga digunakan. Raksasa samudra. Beberapa binatang terbesar di dunia bisa hidup di samudra. Mereka dapat tumbuh begitu besar karena air menopang tubuh besarnya. Di daratan, bahkan mamalia yang bernapas dengan paru-paru seperti ikan paus akan mati karena kesulitan dengan berat badannya. Mereka juga dapat tumbuh menjadi begitu besar karena melimpahnya makanan di laut. Jumlah plankton, tumbuh, dan hewan yang begitu banyak mendukung semua kehidupan di dalam laut, baik dengan menyediakan makanan bagi binatang-binatang kecil yang dimakan oleh binatang-binatang yang lebih besar, atau dengan cara langsung memberi makan binatang-binatang besar. Sebenarnya beberapa paus dan hiu terbesar di samudra hanya memakan zooplankton super kecil seperti krill yang panjangnya hanya 5 cm. Paus biru sepanjang 30 meter memakan 4 ton krill setiap hari, tapi krill berkembang biak dengan sangat cepat. Jumlahnya tetap melimpah. Paus biru dan pemakan plankton lain berimigrasi ke daerah kutub selama musim semi. Mereka memperoleh makanan dari plankton, hewan dan tumbuhan yang sangat banyak yang meningkatkan jumlahnya dikarenakan naiknya suhu dan matahari yang bersinar lebih lama. Paus hiu sepanjang 15 meter dan ikan pari selebar 6 meter juga memakan plankton. Selain memakan ikan-ikan kecil, tidak seperti paus biru yang menyaring plankton dari air melalui pelet bertanduk. Mulutnya raksasa ini menyaring plankton dengan menggunakan sobekan insang. Paus hiu memiliki banyak gigi, tapi gigi-gigi ini begitu kecil dan tidak berguna. Raksasa samudra lain merupakan pemangsa ikan-ikan yang lebih besar dan binatang lain. Kura-kura punggung kulit yang panjangnya hampir 2 meter menyelam ke kedalaman 900 meter atau lebih untuk mencari ubur-ubur untuk dimakan. Gurita Pasifik hidup di bagian dasar laut. Ia mengambil kepiting dan lobster dengan lengan panjangnya yang mencapai batas 9 meter. Gajah laut memakan ikan dan cumi-cumi. Gajah jantan bisa mencapai berat 2 ton, 3 kali lebih berat daripada hewan betinanya. Paus sperma sepanjang 18 meter memburu cumi-cumi raksasa yang hidup di perairan dalam. Kepalanya yang sangat besar mengambil sepertiga panjang keseluruhan tubuhnya dan mengandung substansi berlin yang membantunya untuk tenggelam dan naik ke dalam air. Beberapa pemburu paling menakutkan di dalam laut adalah hiu-hiu predator. Hiu putih besar biasanya memiliki panjang sekira 7 meter. Ia memakan mamalia laut seperti anjing laut dan di luar reputasinya yang seringkali tidak sengaja menyerang manusia. Kesimpulan dari bab 4 adalah Samudra menutupi lebih dari 360 juta kilometer dari permukaan bumi atau kurang lebih dari 71% dari luas totalnya. Lebih dari 1.350 juta kubik kilometer air terkandung di dalamnya, mewakili hampir 97% seluruh perpustakaan bumi. Keragaman hidup terbanyak di samudra ada di permukaan air. Di sini cahaya matahari menembus air yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Karang ditemukan pada perairan dangkal tropis di sekitar pulau vulkanik atau dekat garis pantai dari daratan yang berbatu. Karang tersusun dari lapisan-lapisan kerangka binatang kecil yang disebut polips. Manusia tidak dapat masuk terlalu jauh ke dalam air. Setelah kedalaman kurang lebih dari 200 meter, hanya ada sedikit cahaya dan di bawah kedalaman 1000 meter, keadaan menjadi sangat gelap dan dingin. Di dasar laut dengan kedalaman kira-kira 4.500 meter, kondisi sudah benar-benar gelap dan sangat dingin.
Di dasar laut bisa ditemukan lantai pegunungan bawah laut yang terkenal sebagai punggung tengah samudra. Di sini, kerak bumi perlahan-lahan memisahkan diri dan magma batuan cair yang panas di bawah kerak bumi naik ke permukaan dasar laut. Jurang laut adalah tempat terdalam di bumi. Jurang laut terbentuk saat lempeng-lempeng besar yang menyusun permukaan bumi saling mendorong memaksa salah satu lempeng dan meluncur ke bawah lempeng lainnya. Untuk mengeksplorasi area yang begitu luas di bawah permukaan laut, manusia harus bisa berpergian ke tempat-tempat yang sangat dalam tanpa harus kembali ke permukaan setiap beberapa menit untuk bernapas. Para penyelam abad ke-19 menggunakan baju yang sangat berat dan helm seperti kubah seperti pipa udara yang mengarah ke permukaan. Penemuan sistem penyewaan scuba di mana udara di bawah dalam tangki dan di punggung si penyelam memberikan mereka lebih banyak kebebasan. Beberapa binatang terbesar di dunia bisa hidup di samudra. Mereka dapat tumbuh begitu besar karena air menopang tubuh besarnya seperti paus biru, paus hiu, dan paus sperma. Bab 5. Sisi laut. Sisi laut adalah tempat di mana daratan bertemu lautan. Di dalamnya mungkin terdapat tebing-tebing berbatu, pantai berpasir, atau tumbuhan lumpur yang membatasi mulut sungai atau muara. Binatang dan tumbuhan yang hidup di sana harus bisa bertahan hidup dari air pasang yang menutupinya, yang kadang kalah dengan air garam pada waktu-waktu tertentu di siang hari, membiarkan mereka terpapar udara pada waktu-waktu lain. Mereka hidup pada berbagai tingkat pantai menurut cara mereka bertahan hidup di luar air. Banyak jenis rumput laut mengering dengan mudah dan ditemukan jauh di bawah bagian dari sisi laut, di mana mereka tertutup air sepanjang waktu. Jenis-jenis lain yang lebih tahan kondisi buruk hidup lebih ke atas. Mereka mengaitkan dirinya ke batuan agar tidak terbawa oleh air pasang yang tinggi dan menyelimuti tubuhnya dengan lendir untuk menjaga kelembapan saat air laut surut. Binatang-binatang yang hidup di sisi laut berpasir atau berlumpur menggali lubang di tanah pada saat air pasang rendah. Ini dilakukan dengan tujuan agar tetap lembab dan sejuk. Di sisi laut yang berbatu, Ramis mengantukkan cangkangnya rapat-rapat, sementara kerang kapak menempatkan diri di batuan yang basah untuk mencegahnya menjadi kering. Ini juga mencegah mereka agar tidak terbawa hanyut oleh gelombang yang kuat saat air pasang kembali masuk. Di beberapa sisi laut, kolam air pasang terbentuk di antara batuan. Tempat ini kaya akan kehidupan, termasuk binatang-binatang seperti binatang laut, anemon laut, dan ikan-ikan kecil yang tidak akan bisa bertahan hidup jika berada jauh di atas pantai. Kehidupan di pulau. Dengan dipisahkan dari benua oleh bentang air laut, pulau-pulau seringkali memiliki kisaran kehidupan tumbuhan dan hewan yang unik. Beberapa pulau pernah menjadi bagian dari bongkahan daratan yang lebih besar. Sementara pulau-pulau lain terbentuk dari gunung berapi bawah laut. Segera setelah sebuah pulau terbentuk, tempat ini mulai dikuasai oleh tumbuhan dan hewan. Pulau-pulau yang lebih dekat dari daratan utama lebih cepat dihuni dibandingkan pulau-pulau yang berada di tempat terpencil. Bibit tanaman dapat terbang melintasi samudra. Mereka mengendalikan angin atau air untuk membawa ke pulau-pulau. Bibit-bibit juga bisa dibawa ke kulit atau bulu binatang, atau bahkan dalam sistem pencernaan. Bibit-bibit tanaman kecil yang ringan dapat terbawa angin lebih jauh daripada bibit-bibit tanaman yang besar, sehingga kadang-kadang terdapat sedikit jika ada pohon di pulau-pulau yang paling terpencil. Tapi tumbuhan-tumbuhan kecil ini bisa berevolusi menjadi tanaman yang lebih besar setelah beberapa tahun. Burung dan binatang-binatang berenang seperti anjing laut seringkali menjadi binatang-binatang pertama yang sampai ke sebuah pulau. Selain membawa bibit di permukaan maupun di dalam tubuh, mereka juga membawa serangga dan makhluk-makhluk kecil lainnya. Serangga juga tertib angin ke pulau-pulau saat populasinya makin banyak. Mereka menyediakan makanan bagi lebih banyak binatang. Binatang-binatang darat kadang menemukan jalan menuju pulau yang baru terbentuk melalui rakit tanaman yang tercerai-beraikan dari pantai dari daratan utama karena badai yang ganas. Yang lain dibawa ke pulau-pulau oleh manusia. Di pulau-pulau terpencil, beberapa spesies binatang mati, sementara yang lain mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan membangun populasi yang semakin banyak. Setelah bertahun-tahun, jenis binatang baru dapat berevolusi menjadi hewan-hewan yang unik yang hanya ada di lingkungan pulau mereka. Predator-predator besar seringkali tidak ada di pulau-pulau, yang berarti bahwa beberapa binatang pulau tidak harus berukuran kecil dan bergerak cepat. Mereka bisa tumbuh sampai berukuran lebih besar daripada kerabatnya di daratan utama. Ini juga berarti bahwa beberapa burung tidak lagi memerlukan mekanisme pertahanan diri. Sayapnya menjadi kecil dan tidak berguna dan menghabiskan seluruh waktunya di tanah. Adaptasi ini membuat banyak burung yang tidak bisa terbang seperti burung
bonobo, kakak tua, dan Selandia Baru menjadi mangsa muda bagi predator yang dibawa manusia. Dengan relatif sedikitnya kehidupan binatang, kompetisi di antara spesies-spesies pulau pun berkurang. Seekor burung bisa memakan berbagai jenis makanan yang di daratan utama yang mungkin dimakan oleh beberapa burung. Jika lebih banyak binatang yang datang, gaya hidup semacam ini akan terancam. Hidup dengan manusia. Semua binatang membagi planet ini dengan manusia, banyak menanggung akibatnya. Meskipun demikian, beberapa binatang telah belajar untuk hidup di habitat yang telah diciptakan manusia, seperti kota kecil dan kota besar atau tanah pertanian. Mereka mengadaptasi gaya hidupnya untuk mengikuti lingkungan yang baru. Burung-burung menggunakan atap, saluran air di atap seperti lubang cerobong asap sebagai tempat menggeram dan bersarang. Alih-alih tebing dan pepohonan, kelelawar berkumpul di loteng yang hangat atau bangunan-bangunan yang kosong, alih-alih di gua dan lubang. Udara hangat yang dihasilkan oleh rumah, kantor, dan pabrik menarik sekawanan burung ke kota kecil maupun kota besar di malam-malam pada musim dingin. Banyak orang senang melihat burung-burung dan sebagian membantu menyediakan makanan guna membantu burung-burung ini melewati periode terdingin. Meskipun demikian, burung dan manusia juga menghadapi konflik. Kawanan burung bisa menimbulkan bahaya di bandara karena mereka bisa terhisap ke mesin pesawat hingga menyebabkan kerusakan. Sejumlah besar sampah yang dihasilkan di kota besar dan kecil juga menarik binatang-binatang yang tidak terlalu diterima. Tikus, rubah, camar, burung pemakan bangkai, dan bahkan binatang-binatang yang lebih besar seperti serigala, babon, atau beruang kutub. Semuanya memakan sisa-sisa makanan dari sampah yang dibuang di berbagai tempat di dunia. Rakun mengais-ngais tong sampah di Amerika Utara untuk mengambil makanan di dalamnya. Tikus besar sebagaimana tikus kecil ditemukan dimanapun manusia berada. Binatang yang mudah beradaptasi ini telah menjadi hama, memakan makanan kita, dan menyebarkan penyakit. Lalat, kutu, tungau, dan kecoa juga dapat hidup dekat dengan manusia. Beberapa juga menyebarkan penyakit, sementara gigitan nyamuk merupakan bahaya yang selalu mengancam di negara-negara tropis. Serangga hama lain menyerang tanaman dengan pangan atau menyebabkan kerusakan pada rumah dan bangunan kumbang. Berbupresit memakan kayu-kayu rumah, sementara dengan pakaian membuat pakaian kita berlubang. Meskipun begitu, beberapa serangga juga bermanfaat bagi kita. Lebih sangat penting perannya dalam proses persilangan tanaman. Malah banyak hasil panen didatangkan dari tumbuhan-tumbuhan yang disilangkan oleh lebah liar. Serangga lain memakan hama yang menyerang tanaman pangan. Meskipun demikian, tanpa keseimbangan yang tepat dari agen pengontrol hama, jumlah hama ini bisa meningkat dan menghasilkan seluruh hasil panen. Pengguna pestisida kimia bisa merusak keseimbangan alam. Selain itu, juga membahayakan binatang lain. Manusia sering menciptakan masalah yang lebih besar dengan memperkenalkan spesies dari satu negara ke negara lain. Tikus-tikus besar datang di Kepulauan Oseania bersama para pendatang pertama dari Eropa yang kemudian menjadi hama. Untuk mengendalikannya, para pendatang membawa kucing atau musang dengan segera memusnahkan burung-burung, reptilia kecil, serta mamalia asli. Tikus sendiri telah membunuh populasi burung di pulau-pulau kecil yang sebelumnya tidak memiliki pemangsa asli. Binatang-binatang bawaan lain bersaing dengan spesies asli untuk mendapatkan makanan dan habitat. Tupai abu-abu diperkenalkan di Inggris dari Amerika Serikat, telah mengalahkan tupai merah lokal yang sekarang hanya bisa ditemukan di beberapa daerah saja. Rusa merah yang diimpor ke Selandia Baru bersaing dengan binatang merumput lainnya dan menghasilkan hutan kayu. Binatang-binatang yang terancam bahaya. Binatang-binatang selalu bertambah dan berkurang serta banyak spesies telah menjadi punah melalui sebuah proses yang lama dan alami. Meskipun demikian, sejak manusia muncul, tingkat kepunahan spesies tumbuhan dan hewan telah naik drastis. Manusia telah memburu binatang hingga punah untuk dimakan atau untuk kepentingan olahraga serta telah mengusirnya dari habitat alaminya. Beberapa binatang yang paling terkenal di dunia saat ini seperti harimau atau badak sedang terancam punah. Banyak yang tidak terlalu dikenal tapi tidak berarti kurang penting juga berada dalam bahaya. Sejak dulu manusia telah memburu binatang untuk dimakan, tapi tidak seperti pemangsa lain. Manusia bisa memburu salah satu jenis spesies tanpa henti sampai jenis tersebut punah. Banyak jenis ikan paus hampir musnah selama abad ke-18 dan ke-19. Karena banyaknya perburuan untuk mendapatkan daging dan minyaknya dengan cara yang sama, binatang-binatang pulau, terutama burung-burung yang tidak bisa terbang, yang tidak memiliki pemangsa alami, menjadi target mudah bagi manusia-manusia pendatang pertama. Dengan jumlah yang sedikit dan tidak adanya tempat-tempat berlindung, maka binatang-binatang ini akan punah dengan cepat. Binatang-binatang juga diburu oleh
diburu untuk olahraga. Binatang-binatang buruan besar seperti singa, harimau, dan gajah ditembak sebagai piala oleh para pemburu dari Eropa selama awal abad ke-20. Saat ini, burung penyanyi di Eropa Utara terus menurun jumlahnya, sebagian dikarenakan perburuan yang dilakukan saat mereka berimigrasi ke Eropa Selatan. Perdagangan kulit binatang, sebagian bahan untuk membuat mantel bulu atau permadani secara drastis telah mengurangi jumlah harimau badak dibunuh untuk diambil cula tanduknya, yang digunakan sebagai obat di daerah timur jauh. Hanya sekitar 60 ekor badak Jawa saja yang masih bertahan hidup saat ini. Gajah-gajah dibunuh untuk diambil gadingnya untuk digunakan sebagai hiasan. Kera-kera muda diambil untuk perdagangan hewan piaraan, dan kera-kera dewasa dibunuh dalam kelompoknya. Meskipun telah dikeluarkan dari larangan dan pembatasan untuk perdagangan semacam ini, perburuan ilegal masih saja berlangsung. Hilangnya habitat juga membuat banyak daratan terancam bahaya, karena semakin banyak area bumi yang alami dan liar dipangkas untuk memberi ruang dan bagi perumahan, jalan, industri, atau pertanian dan peternakan. Binatang-binatang pun semakin terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk bergerak. Mungkin tidak ada cukup makanan untuk mendukung populasi binatang yang akhirnya mereka menghadapi kepunahan. Menghadapi ancaman pada kehidupan liar yang terus muncul, program-program pelestarian alam ditunjuk untuk menyelamatkan menyelamatkan sebanyak mungkin spesies. Tanaman-tanaman liar dikumpulkan dan dirawat, terutama jenis-jenis dari hutan hujan yang mungkin memiliki manfaat medis yang belum diketahui. Cagar alam telah didirikan di berbagai tempat di dunia dengan pengawasan yang menjaga binatang dari para pemburu. Program-program pembiakan dilakukan di antara binatang-binatang yang paling terancam punah, dan untuk meningkatkan jumlah mereka pada kegiatan-kegiatan perlindungan yang sukses, binatang-binatang dapat dilepas kembali ke alam liar. Samudra yang terancam. Samudra bunyi mengandung air dalam jumlah sangat banyak. Meskipun demikian, polusi berat telah mengancam laut selama beberapa tahun terakhir, serta mengancam kehidupan berbagai tumbuhan dan binatang yang kemungkinan besar menyebabkan kerusakan planet bumi secara keseluruhan. Banyak produk buangan yang mencemari samudra datang dari daratan. Bahan-bahan kimia modern yang disemprotkan pada tanaman pangan untuk membunuh hama seringkali tidak membusuk secara alami. Air hujan membawa benda-benda ini ke sungai yang akhirnya mengalir ke laut. Pupuk kimia yang disebarkan di atas pertanian juga mengalir dari sungai ke muara dan perairan pantai. Ini mendorong pertumbuhan jenis ganggang secara tidak alami, yang mengurangi jumlah oksigen dalam air dan membunuh kehidupan lain. Sampah mentah yang tidak kita kelola dari rumah memiliki efek yang sama jika sampah ini dipompa keluar menuju laut atau dibawa ke laut dan dibuang. Sampah juga akan mencemari pasir dan lumpur di pantai. Perkembangan kimia dari pabrik, termasuk logam-logam beracun seperti timbal dan raksa, bisa mengalir ke dalam sungai atau langsung ke laut atau dibuang ke laut. Bahan-bahan kimia yang berbahaya ini menumpuk di dasar laut dan dimakan oleh binatang-binatang yang hidup di dasar laut, seperti kerang-kerang. Bahan-bahan kimia ini kemudian berpindah ke tubuh binatang-binatang yang memakan kerang-kerangan. Untuk predator besar di puncak rantai makanan, termasuk manusia, efeknya bisa mematikan. Sampah lainnya yang dibuang di laut adalah jaring nelayan dan tali dari kapal atau perahu, sedangkan limbah dari rumah tangga bisa berupa kaleng, botol, dan plastik. Sampah ini memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membusuk, sehingga bisa mengikat dan membunuh binatang-binatang laut, terutama burung-burung dan mamalia. Sampah seperti ini juga menimbulkan bahaya bagi manusia dan binatang jika tersapu ke pantai-pantai. Sumber lain polusi samudra adalah minyak. Kapal-kapal tanker membawa ratusan ton minyak kadang-kadang berangkat ke tengah laut sambil menumpahkan muatannya ke air. Habisnya minyak yang mengapung bisa dibawa ke pinggiran pantai oleh ombak yang akhirnya mencemari garis pantai. Tubuh binatang-binatang di dalam air dan pantai menjadi tertutup minyak yang lengket yang bisa menyebabkan kematian. Saat bulu-bulu burung laut ditutupi oleh minyak, mereka kehilangan sifatnya yang hangat dan tahan air. Burung-burung itu juga tenggelam mati karena kedinginan atau keracunan saat mereka berusaha membersihkan minyak dengan paruhnya. Kehidupan samudra juga terancam langsung oleh pemancingan berlebihan, berbuaran atau perusakan habitat. Operasi pemancingan berskala besar menggunakan jaring besar yang menangkap banyak ikan dalam satu tangkapan menyebabkan berbagai jenis ikan berkurang jumlahnya. Ini mengurangi jumlah makanan yang tersedia bagi binatang-binatang laut yang memakan ikan-ikan kecil. Di saat yang sama, jaring itu juga bisa memperangkap dan membunuh binatang-binatang yang seperti lumba-lumba dan paus kecil, kura-kura, dan hiu. Binatang laut lainnya telah diburu oleh manusia. Ikan paus diburu untuk didapatkan daging dan minyaknya, sementara lisang laut dan beberapa anjing laut dibunuh untuk mendapatkan bulunya yang tebal. Kura-kura laut telah menjadi sangat langka karena mereka dibunuh untuk mendapatkan dagingnya, dan telur-telurnya dicuri untuk dimakan sebagai makanan kecil. Banyak pantai tempat mereka menyimpan telur-telur telah diambil alih oleh manusia untuk membangun atau pariwisata.
Bersama mamalia lamban lainnya, seperti singa laut dan ikan paus juga menjadi korban tabrakan dengan perahu. Mereka bisa terluka atau bahkan terbunuh oleh mesin perahu yang berkecepatan tinggi. Kesimpulan dari bab 5 adalah untuk sisi laut adalah tempat di mana daratan bertemu lautan. Di dalamnya mungkin terdapat tebing berbatu, pantai berpasir, atau tumbuhan lumpur yang membatasi mulut sungai atau muara. Dengan dipisahkan dari benua oleh bentengan air laut, pulau-pulau seringkali memiliki sarana kehidupan tumbuhan dan hewan yang unik. Semua binatang yang membagi planet ini dengan manusia, di mana hewan-hewan di manusia saling tolong-menolong seperti simbiosis mutualisme. Saat ini terdapat banyak binatang-binatang yang terancam bahaya. Sejak dulu, manusia telah memburu binatang untuk dimakan. Manusia bisa memburu satu jenis spesies tanpa henti sampai jenis tersebut punah. Selain binatang di darat, binatang-binatang di laut pun juga banyak terancam punah dikarenakan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah isi dari buku ekologi ini. Ensiklopedia bergambar ekologi, bagaimana binatang, tumbuhan, dan makhluk hidup lain bertahan hidup secara bersama-sama, serta keajaiban-keajaiban dan ancaman-ancaman terhadap bumi telah selesai saya bacakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.